Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para asatid sareng jamaah Masjid Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti kembali acara rutinan malam Senin Ngarumas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, tema pada malam hari ini terkait dengan waktu dan tempat diijabahnya doa. Doa menjadi bagian penting dalam setiap usaha manusia. Berdoa mengetahui bahwa Allah lah yang menentukan dalam segala usahanya. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan orang yang takabur atau orang yang sombong karena tidak menempatkan Allah sebagai penentu segalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Namun demikian di sisi lain, ketika apa yang kita minta dan harap dari doa yang kita panjatkan belum terkabul, maka hati kita terkadang merasa galau. Kenapa doa yang terus dipanjatkan tersebut belum terkabul? Contohnya ketika seorang laki-laki dewasa berdoa untuk meminta jodoh, namun belum juga menemukan jodohnya, maka hatinya pasti akan merasa gamang. Kira-kira apa yang menjadi penyebab doanya tersebut belum terkabul? Nah, tentunya di dalam berdoa itu selain memiliki tata cara dan adab-adabnya, juga ada waktu dan tempat tertentu yang mustajab diijabahnya doa kita. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas terkait waktu dan tempat yang mustajab diijabahnya doa bersama Al-Ustadz Bapak Dr. Andas Haji Pipin Tajuddin. Untuk itu kepadanya kami persilahkan untuk menyampaikan pembahasannya. Mangga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin ahli pengajian DKM Riyadhus Shalihin rahimakumullah. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di malam Senin ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah-tambah menambahkan rahmat dan magfirah kepada kita sekalian. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang turut menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sekalian tergolong umatnya yang mendapat syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah.
Saya mendapat kepercayaan pada malam Senin di tanggal 21 ini, ya, di tanggal 21 untuk menyampaikan pengajian rutin mingguan atau ngarumas, ya, ngaji rutin malam Senin di DKM Riyadhus Shalihin, Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Cianjur. Adapun tema yang akan sampaikan pada kesempatan di malam Senin ini yaitu terkait dengan tempat-tempat dan waktu-waktu ijabah dan doa. Jamaah rahimakumullah, kalau kita menginginkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah, ya, waktu dan tempat ijabah. Ya. Hanya ada perbedaan memang antara waktu dan tempat ijabah doa ini. Kalau waktu ijabah ini, ya, tidak terkhusus di satu tempat seperti di tanah suci saja, tetapi di setiap negara, ya, dimanapun berada, insya Allah kalau kita berdoa di waktu-waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima, akan mengijabah doa kita. Dan adapun untuk tempat ijabah atau makom ijabah, maka itu hanya terkhusus di tanah suci saja, yaitu di Haramain, tanah suci, dua tanah suci haram, yaitu Mekah dan Madinah. Di selain dua tanah suci tersebut, itu nyaris tidak ada makom ijabah atau tidak ada tempat ijabah, kecuali yang dua tempat tadi, yaitu di Mekah dan Madinah. Jamaah rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, ya, tahadus minikma, setelah saya pulang dari tanah suci untuk melaksanakan tugas, itu diminta oleh ketua DKM untuk menyampaikan cerita, ya, pelaksanaan ibadah di tanah suci. Dan kebetulan insya Allah pada malam ini, ya, sekaligus kami akan menceritakan terkait dengan, ya, tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu terkait dengan tempat-tempat ijabah dulu akan kami sampaikan. Jamaah rahimakumullah, kurang lebih ada 9, ya, tempat-tempat ijabah, yaitu di tanah suci Haramain tadi, yaitu Mekah dan Madinah. Yang pertama adalah di tanah suci Mekah. Tempat ijabah doanya yang pertama adalah di Multazam. Multazam itu satu tempat di Ka'bah, di tanah haram, di Masjidil Haram, antara Hajar Aswad, antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ya, kurang lebih antara 1 sampai 2 meter lebarnya antara tiang Ka'bah, yaitu Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang berupa tembok Ka'bah, itu multazam, ya. Nah, barang siapa yang berdoa di sana, maka Allah akan mengijabah. Hanya saja jamaah rahimakumullah, kalau di musim haji, gitu kan, maka untuk mendapatkan ke tempat tersebut memang cukup sulit, gitu. Tetapi ya ada ikhtiar dan usaha bagi kita, ya, keinginan hati untuk singgah di sana, yaitu di Multazam. Kita sampai di Multazam, lalu kita berdoa di sana, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Itu Multazam. Bahkan sesuai dengan sunnah Rasul, kalau kita berdoa di Multazam, sebelum berdoa di Multazam, itu bisa kita menyandarkan dada kita
menyandarkan tangan kanan dan kiri kita itu menempel di temboknya multazam atau di temboknya Ka'bah yang dinamakan multazam, itu antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah ya, sambil kita tadarru khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa di sana. Gitu. Ya, hanya tadi itu ya, untuk ke sana ke multazam itu ya, apalagi pada musim haji gitu kan, itu banyak sekali ya jamaah, jadi cukup sulit gitu. Tapi kalau kita memiliki keinginan yang besar, insya Allah ya, kita akan sampai di multazam. Kemudian yang kedua adalah di rukun Yamani. Rukun Yamani pun itu ya di Ka'bah. Jadi jamaah sekalian, Ka'bah itu ada 4 tihang atau ada 4 sudut. Yang pertama adalah rukun Hajar Aswad, yang kedua adalah rukun Iraqi, yang ketiga adalah rukun Syami, dan yang keempat adalah rukun Yamani. Jadi antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad itu berdekatan sudut gitu ya. Nah itu. Jadi kita kalau melaksanakan ibadah tawaf itu mulai dari rukun Hajar Aswad, ditarik garis lurus dari sudut Hajar Aswad sampai ke pinggir dari Masjidil Haram. Nah, itu setarnya itu di sana kita tahu kalau kita melaksanakan ibadah tawaf berlawanan dengan arah jarum jam, dan Ka'bah berada di sebelah kiri kita, dan kita melaksanakan ibadah tawaf 7 keliling ya. Maka kita akan melalui 4 rukun tadi, 4 rukun atau 4 tihang Ka'bah tadi. Pertama adalah rukun Hajar Aswad, yang kedua adalah rukun Iraqi, yang ketiga adalah rukun Syami, dan yang keempat adalah rukun Yamani. Ketika kita melaksanakan ibadah tawaf dan kita sampai kepada rukun yang Yamani, maka kita di sana memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan hadis yang kita baca pada rukun Yamani, setelah kita sampai di rukun Yamani, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Nah, bahkan sepanjang kita melaksanakan ibadah tawaf 7 keliling itu silahkan kita berdoa di sana sembari tawaf, dan Allah akan mengijabah doa kita. Itu yang kedua, yaitu rukun Yamani. Kemudian yang ketiga adalah di belakang makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu kurang lebih antara 7 sampai 10 meter lah dari Ka'bah itu. Dari Ka'bah ke makam Ibrahim itu, ke makom Ibrahim itu antara 7 sampai 10 meter. Itu ya. Dan kebetulan kami kemarin melaksanakan ibadah haji berserta jamaah di permulaan pasca Covid ini. Kebetulan Ka'bah itu tidak boleh disentuh ya, karena mungkin untuk keamanan kesehatan dan lain sebagainya. Dan setelah pelaksanaan ibadah haji kemarin, alhamdulillah ya, pagar atau dinding penutup Ka'bah itu udah dibuka katanya. Jadi mudah-mudahan untuk umroh dan hajian tahun depan itu bisa normal seperti biasa. Artinya kita bisa mengecup Hajar Aswad, bisa ke pintu ke multazam dan lain sebagainya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita berdoa di makom Ibrahim. Tetapi lagi-lagi ketika kita melaksanakan ibadah tawaf di musim haji, itu memang sulit juga melaksanakan atau kita duduk bersimpuh di belakang makom Ibrahim. Ya, makom Ibrahim itu bukan berarti pekuburan Nabi Ibrahim, bukan, atau kuburan Nabi Ibrahim. Makom itu artinya kan tempat di mana ketika Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam itu membangun Ka'bah, mereka ya ketika membangun Ka'bah, tembokan Ka'bah itu itu beralaskan batu ya,
Kalau bahasa Sunda sekarang menaon atunya esteger gitunya. Jadi ketika membangun Ka'bah itu, memasang batu Ka'bah itu ya beralaskan batu yang kita sebut sekarang itu Maqam Ibrahim, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, disunatkan ketika kita setelah selesai melaksanakan ibadah tawaf 7 putaran, maka kita sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat tawaf, usolli sunnatan tawaf rakaataini lillahi ta'ala, ya, 2 rakaat seperti sholat sunat mutlak gitu ya. Nah, setelah selesai silahkan di sana kita memunajatkan doa dekat makam Ibrahim, ya. Itu kalau kosong. Tetapi kalau misalnya penuh karena banyak jamaah haji yang melaksanakan ibadah tawaf, bisa kita di belakang makam Ibrahim, agak jauh di belakang makam Ibrahim, sambil kita melihat Ka'bah, ya, lurus dengan makam Ibrahim di sana. Nah, barang siapa yang memunajatkan doa di sana di makam Ibrahim, maka Allah akan mengijabah doa kita insyaallah. Nah, jadi memang tempat-tempat ijabah doa itu berada di Masjidil Haram. Rukun Hajar Aswad, Multazam, Rukun Yamani, Maqam Ibrahim, dan yang kelima adalah Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu adalah tembok yang melengkung setengah lingkaran yang hampir merapat pada Ka'bah. Dan kata Rasulullah, Hijr Ismail itu merupakan bagian dari Ka'bah sebetulnya. Hanya saja tidak dibangunkan secara full gitu kan, berupa berupa bangunan seperti bujur sangkal seperti itu. Jadi hanya berupa melengkung lingkaran. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, ya, di dalam Hijr Ismail, di dalam yang melengkung setengah lingkaran itu, sama saja kita seperti melaksanakan ibadah di dalam Ka'bah. Dan beribadah atau sholat di dalam Ka'bah itu jarang-jarang terjadi dan tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin kita melaksanakan sholat khusus di dalam Ka'bah, dan juga kita memunajatkan doa di dalam Ka'bah termasuk juga itu adalah maqam ijabah. Jadi jamaah sekalian, memang banyak sekali maqam ijabah itu di dalam Masjidil Haram. Sampai berebut kan begitu ya, kalau kita mau ke Hijr Ismail itu sampai berebut, saking sesaknya jamaah di sana. Itu yang kelimanya. Yang pertama adalah Multazam, kemudian Rukun Yamani, Maqam Ibrahim, dan Hijr Ismail. Kemudian yang kelima tadi adalah di dalam Ka'bah, ya, di dalam Ka'bah. Selanjutnya jamaah sekalian, yang termasuk juga tempat ijabah adalah di Armuzna. Armuzna itu adalah Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jadi barang siapa yang berdoa di hari Arafah dan di padang Arafah, ya, karena memang kita melaksanakan wukuf Arafah itu adalah di Arafah, maka itu akan diijabah doa kita. Oleh karena itu, maka banyak jamaah yang wukuf di padang Arafah itu, ya, menyempatkan diri berlama-lama untuk berdoa di Arafah. Dan wukuf di padang Arafah itu merupakan salah satu rukun haji, Al-Hajju Arafah, bahwa haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Nah, bahkan jamaah sekalian, Arafah itu bukan hanya makom ijabah, tetapi juga waktul ijabah. Artinya selain di negara Saudi, di negara Arab gitu, di negara lain pun siapa yang berdoa di hari Arafah itu termasuk waktul ijabah. Jadi ada waktul ijabah, ada makom ijabah. Makom ijabahnya adalah di padang Arafah, waktu ijabahnya adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah di mana jamaah haji di mana itu termasuk harian Arafah, harian di mana jamaah haji itu wukuf di padang Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Arafah itu kira-kira jamaah sekalian
Jauhnya antara kota Mekah dengan Arafah itu kurang lebih antara 12 km, ya. Antara 12 km. Jadi ada Arafah, ada Muzdalifah, dan ada Mina, dan itu rangkaian yang tempat-tempat yang terdekat dengan Mekah. Kalau diurut begitu ya, berdasarkan peta gitu kan, dari Mekah kemudian ke Mina, kurang lebih dari Mekah ke Mina itu 7 km atau antara 7 sampai 8 km. Dari sini kemana ya kalau 7 km itu kurang lebih? Ada Cugenang ya. dari sini ke Cugenang gitu kan. Itu Arafah. Mina, bukan Arafah. Dari Mekah kemudian ke Mina, setelah Mina kemudian Muzdalifah. Dari Muzdalifah ke Mekah itu sekitar 10 km. Setelah Muzdalifah baru kita Arafah. Kemudian Arafah, dan Arafah itu merupakan tempat yang terjauh dari Mekah, sekitar antara 12 sampai 13 km jauhnya gitu. Tetapi jamaah sekalian, ketika musim haji ya, dari pemondokan Mekah itu ya, dari hotel atau dari pemondokan Mekah itu, kalau kita mau melaksanakan ibadah haji, yang kita tuju itu adalah justru Arafah dulu. Bukan ke Mina dulu, tapi ke Arafah. Ya. Walaupun memang ada sebagian jamaah haji ya di tanggal 8 bulan Zulhijjah itu ada yang ke Mina untuk tanazul. Ya, itu memang sebagian riwayat menyatakan itu adalah sunnah. Jadi sebelum ke Arafah, jadi ke Mina dulu. Setelah wukuf dari Arafah, kemudian kita ke Muzdalifah. Ya. Ini sekalian aja barangkali untuk menceritakan tentang bagaimana rangkaian ibadah haji ya Pak Ketua. Jadi wukuf di Arafah, setelah wukuf di Arafah kemudian ke Muzdalifah untuk mengambil batu lempar jumroh. Ya. Dan dari setelah Muzdalifah kita keluar dari Muzdalifah sekitar jam 12 malam untuk menuju kemana? Untuk menuju ke Mina, untuk mabit di Mina. Ya. Nah kemudian dari Mina kita melempar jumroh, dari Jumratul Aqobah, kemudian Jumratul Ula dan Jumratul Wusta. Setelah selesai di Mina, kemudian kita kembali selesai ya melaksanakan rangkaian ibadah haji kembali ke pemondokan yaitu di Mekah. Nah seperti itu. Nah Ar-Muzna itu Arafah, Muzdalifah dan Mina. Barang siapa yang kita berkunjung ke sana kemudian kita berdoa ke sana, itu adalah makom ijabah. Jadi banyak sekali jamaah sekalian tempat-tempat ijabah doa di tanah suci Mekah itu. Ya. Nah itu tempat-tempat ijabah doa. Itu sekitar ada 8 ya. Nah kita urut lagi ya, kembali lagi. Yang pertama apa tadi? Multazam, Rukun Yamani, Makam Ibrahim, Hijr Ismail, Arafah, Muzdalifah, Mina ya. Mina. Dan yang ke-8 tadi apa? Di dalam Ka'bah itu sendiri. Nah, itu di Mekah. Nah, kalau di Madinah itu adalah Raudhah. Raudhah itu adalah tempat di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, dan Raudhah itu adalah jamaah sekalian satu tempat antara rumah Rasul dulu ya sebelum dijadikan masjid sekarang dengan mimbar Rasulullah ketika mau khutbah ya atau mihrab. Ma baina baiti wa mimbari Rolatum miryadil jannah, kata Rasulullah begitu. Perkara yang ada antara rumahku, kata Rasulullah, dengan mimbar yang ada di masjid itu adalah merupakan taman di antara taman-taman surga. Karena dulu jamaah sekalian rumah Rasul itu ya dekat gitu ya, dekat dengan masjid yang pertama dibangun oleh Rasul di Madinah.
Memang dulu terpisah, zaman dulu memang terpisah gitu. Terpisahnya mungkin ada beberapa meter lah dari rumah Rasul ke Masjid Nabawi dulu. Sekarang ya udah bersatu. Sekarang udah hektaran kan ya. luasnya Masjid Madinah itu. Nah, maka kata Rasulullah, antara rumahku dengan mimbar tempat Rasul berkhutbah. Nah, ini mimbar ya. Kalau misalnya rumah Rasul ini kita sepertikan misalnya. Kalau dulu rumah Rasul itu misalnya rumahnya Pak Eep gitu kan. Ini ada mimbar. Nah, maka antara rumah Pak Eep misalnya dengan mimbar Rasul tempat berkhutbah, berarti di sini antaranya itu merupakan rudoh, yaitu adalah taman di antara taman-taman surga. Jadi seolah kalau kita di sana duduk bersimpuh gitu kan, sholat atau berdoa, itu kita seolah berada di surga. Nah, barang siapa yang berdoa di rudoh, maka itu termasuk makom ijabah. Sebelum Covid, jamaah sekalian, dulu masuk ke rudoh itu berdesak-desakan, berebut gitu. Tapi kemarin alhamdulillah setelah Covid itu agak teratur, jadi dijadwal. Setiap negara itu dijadwal, ada surat resmi gitu kan, yang harus diperlihatkan oleh jamaah ke petugas di sana. Nah, maka setelah diperlihatkan, kita dipersilakan untuk masuk secara teratur ke rudoh ya. Jadi relatif kemarin itu tertib insya Allah. Nah, itulah jamaah sekalian yang merupakan makom ijabah. Ada 9 makom ijabah kurang lebih di tanah suci antara Mekah dan Madinah, dan itu tidak ada di tempat yang lain kecuali di tanah suci itu. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, yaitu waktu ijabah. Yang pertama, waktu ijabah itu adalah setelah sholat wajib. Kata Rasulullah, jaufal lailil akhiri wa duburus sholatil maktubah. Yang merupakan waktu ijabah itu adalah di pertengahan ya malam, yang sepertiga malam yang akhir, dan selesainya melaksanakan ibadah sholat fardu. Nah, itu udah tercover dua waktu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita selesai melaksanakan ibadah sholat fardu, jangan langsung kita bubar, langsung kita pulang. Sebetulnya itu merupakan waktu ijabah. Hanya saja tadi kan memang kata Pak Ketua DKM, kalau kita berdoa itu ada tata caranya. Salah satu tata caranya itu adalah zikir kepada Allah dulu, memuji, menyebut-nyebut nama Allah, ya, menyebut-nyebut nama Allah, memuji-muji nama Allah, dan bersalawat kepada Rasulullah. Itu merupakan salah satu adab dari doa, ya. Nah, setelah itu baru kita berdoa. Seperti zikir yang kita rutinkan, yang kita baca rutinkan pada sholat fardu, itu merupakan zikrullah dan puji-pujian kepada Allah. Minimal tasbih, tahmid, takbir itu kita baca 33 kali ya. Istighfar, kemudian baca sholawat. Jamaah membaca bacaan sebelum doa dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain amin. Itu berarti jamaah sudah membaca sholawat atas Nabi gitu kan. Di dalam sebuah hadis saya lihat di kitabnya Durratun Nasihin ya, bacaan sholawat itu adalah sebagai pembuka pintu langit gitu ya, sampainya doa kita ke Rabbul Izzah. Jadi kalau kita belum membaca sholawat, itu seolah pintu langit itu tertutup. Jadi doa itu tidak akan ngaguluyur gitu ya, tidak akan terbuka langsung sampai ke Rabbul Izzah katanya. Itu membaca sholawat. Jadi salah satu adab daripada doa itu adalah zikrullah, memuji Allah dan membaca sholawat baru gitu. Jadi yang pertama adalah
setelah selesai melaksanakan ibadah fardu, kemudian yang kedua sepertiga malam yang terakhir, ya, di satu malam setiap hari, sekitar antara jam 1 sampai jam 4 lah gitu ya. Nah, karena di waktu-waktu tersebut jamaah sekalian, ya, dalam sebuah hadis Rasul, ya, Allah itu seolah berfirman, jadi barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, maka akan aku ijabah. Barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Itu firman Allah, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah seperti itu. Jadi barang siapa yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir, itu sampai Allah berfirman seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah adzan dan iqamah waktu ijabah. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adani wal iqamati. Jadi doa itu tidak akan ditolak antara adzan dan iqamah, ya, antara adzan dan iqamah. Makanya jamaah sekalian, itu sebetulnya ada dua hikmah menunggu sholat fardu antara adzan dan iqamah. Yang pertama adalah menunggu, hikmahnya itu menunggu jamaah hadir di masjid, karena memang beda pahalanya kita melaksanakan berjamaah dengan makmum yang sedikit dengan makmum yang banyak. Dengan makmum yang banyak itu pahala berjamaahnya itu lebih besar dibandingkan dengan makmum yang sedikit, dengan jamaah yang sedikit itu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang masih berada di rumah, sedang bersuci, bertoharoh, di perjalanan sedang itu, gitu kan. Jadi tidak langsung qomat. Kemudian yang kedua, memang di waktu itu hikmahnya itu adalah diijabahnya doa. Apalagi kalau jamaah sekalian, mungkin juga Pak Ketua DKM sudah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di Mekah ataupun di Madinah, itu antara adzan dan iqamah itu minimal paling cepat itu 10 menit ya. 10 sampai 15 menit itu lama sekali. Kita paling hanya 4 menit atau 5 menit paling lama. Di sana itu 15 menit gitu kan. Baru qomat gitu. Nah, itu kita dipakai kesempatan untuk memunajatkan doa di sana. Ya, itu doa antara adzan dan iqamah itu adalah mustajabah. Kata Rasulullah, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Jangan jamaah itu mendorong untuk cepat-cepat iqamat gitu ya. Nah, sewaktu-waktu harus menyengajakan gitu kita berlama-lama. Ya, tetapi juga memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tentunya ya. Kalau memang sudah penuh jamaahnya, tidak ada lagi yang kita tunggu, ya kita langsung qomat saja. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, yaitu orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adin was-shaimi hatta yuftiru wa da'watul madlum. Ya, ada 3 perkara untuk doa la turaddu, tidak akan ditolak ya, da'watuhum, doa-doa mereka, yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil, kemudian as-shaimu hatta yuftiru, orang yang berpuasa sehingga dia buka puasa, dan yang ketiga adalah wa da'watul madlum, doanya orang yang dianiaya. Jadi ada 3 perkara. Salah satunya di antara adalah orang yang berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa ya, nah lillahi ta'ala, menjaga dan memelihara hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasa, insya Allah kalau jamaah berdoa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berpuasa, bahkan di dalam riwayat yang lain, ketika kita berbuka puasa itu juga termasuk waktu ijabah.
Selanjutnya jamaah yang ke-6 yaitu waktu antara dua khutbah di hari Jumat. Rasulullah bersabda, ma baina ayyajlisal imamu ila an nuqdos salat illa an tuqdos salat. Jadi perkara antara ya duduknya imam, mulai duduknya imam ila an tuqdos salat sampai ditegakkan sholat, ya, itu adalah waktu ijabah. Jadi ketika imam itu berdiri di mimbar untuk berkhutbah sampai ya selesai berkhutbah dan ditegakkan iqomah untuk melaksanakan sholat Jumat, nah itu adalah waktu ijabah. Makanya kita sering melihat gitu kan, ketika melaksanakan ibadah Jumat antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu kan ada istirahat ya, duduk ya, imam itu. Nah itu termasuk saat ijabah doa ya. Di masjid yang lain kadang dibacakan sholawat atas Nabi, dan membaca sholawat atas Nabi juga doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya, semoga Engkau memberikan rahmat dan keselamatan kepada Sayyidina Muhammad. Itu termasuk doa. Jadi di tempat-tempat, di masjid-masjid tertentu memang istirahatnya imam antara dua khutbah tersebut dibacakan sholawat. Dan kita pun silakan untuk berdoa, ya, berdoa apa saja. Tetapi memang tidak bisa berlama-lama kita berdoa di sana. Ya, doa sapu jagat gitu ya. Doa kebaikan dunia dan akhirat bisa kita bacakan di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Imam pun membaca, ya. Jadi bukan hanya makmum, imam pun membaca doa di sana. Kemudian yang ketujuh yaitu di hari Jumat juga, di dalam riwayat yang lain jamaah sekalian, itu di hari Jumat setelah sholat asar. Memang ada periwayatan hadis bahwa salah satu ijabah dan doa itu adalah ba'da asar, ya, antara asar sampai ghurubus syam, terbenamnya matahari di hari Jumat. Selanjutnya adalah yang ketujuh di saat sahur. Di saat sahur. Sahur itu kurang lebih kita melaksanakan ibadah sahur, ya, di dalam kaifiat sahur itu lamanya itu antara orang lamanya itu membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat gitu ya, sahur itu. Ya antara jam 4 sampai jam setengah 5 lah, kalau misalnya ada setengah 5 gitu kan. Nah jam 4 itu adalah sampai jam setengah 5 itu adalah waktu sahur. Yang orang yang berdoa di waktu sahur, orang yang beristighfar, wal mustaghfirina fis sahur gitu ya. Orang yang beristighfar, mengucapkan istighfar di waktu sahur lalu bermunajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan ijabah dan doa. Yang ada hubungannya tadi dengan periwayatan hadis yang tadi. Ya, sepertiga malam yang terakhir. Karena sepertiga malam yang terakhir itu bukan hanya di waktu sahur saja. Waktu sahur itu merupakan bagian dari sepertiga malam. Sepertiga malam itu kan antara jam 1 sampai jam 4 lah, setengah 5 gitu kan. Itu kata firman Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabah, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, maka siapa yang mohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Itu kata firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian melaksanakan sholat sunat tahajud, ya. Terakhir jamaah sekalian, yaitu ada dua lagi, yaitu selesai menghatamkan Al-Quran. Selesai menghatamkan Al-Quran, menamatkan bacaan Al-Quran, itu ya, kita punya
hanca ya, kalau bahasa Sunda itu memiliki hanca tadarus Al-Quran. Nah ya, misalnya 2 minggu atau 1 bulan selesai, setelah selesai khatam kita berdoa ya, berdoa, doanya dengan doa khatam Al-Quran itu diijabah doanya. Dan yang terakhir adalah saat turun hujan. Kata Rasulullah, al-iltiqa'il juyus wa iqamatis shalah wa nuzulul ghaits. Jadi ada 3 hal yang merupakan diijabahnya doa, waktu ijabah, yaitu iltiqa'il juyus, saat berkecamuknya berhadap-hadapannya 2 musuh yang sedang berperang. Nah ya, jadi lamun kebenaran orang sedang berperang jihad fisabilillah itu kalau dulu misalnya ya, zaman Rasulullah perang Badar dan perang Uhud, ketika berkecamuk itu kita meminta doa, ya Allah meminta pertolongan gitu kan, itu termasuk ijabah doa, iltiqa'ul juyush. Kemudian wa iqamatis sholat, saat ditegakkannya sholat, ya memang di dalam melaksanakan sholat maktubah, sholat fardu itu merupakan ijabahnya doa sebetulnya ya. Menjelang melaksanakan sholat fardu, yaitu antara adzan dan iqobah adalah ijabahnya doa. Pada waktu proses sholat fardu pun itu ada ijabah doa, yaitu sujud yang terakhir di rakaat yang terakhir pada setiap sholat fardu. Itu termasuk ijabah doa ya. Bahkan setelah selesai duburus sholat, setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, itu adalah termasuk ijabahnya doa. Jadi menjelang, proses, dan setelah sholat fardu itu adalah ijabah doa insya Allah. Nah itulah jamaah sekalian ya, makom dan waktul ijabah, tempat-tempat dan waktu-waktu diijabahnya doa, di mana apabila kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar itu akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan ya. Silahkan kalau misalnya nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami berikan waktu kesempatan insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah dijelaskan terkait waktu maupun tempat yang diijabah di dalam kita berdoa. Ada 9 tadi tempat, semuanya ada di Arab Saudi, yaitu 8 ada di Mekah ya, kemudian 1 di Madinah yaitu di Raudhah. Jadi waktu sahur itu adalah ya ketika kita melaksanakan sahur ya. Nah, jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja, sahur di bulan Ramadan, tetapi juga sahur di mau melaksanakan puasa sunat gitu ya. Jadi sahur itu kan merupakan sunnah Rasul. Kita makan ya, makan sahur, dan di waktu sahur itu ada doa ijabah. Dan tadi saya sampaikan bahwa waktu sahur itu kan antara kita mulai melaksanakan sahur atau makan sahur dengan datangnya waktu fajar atau waktu subuh, itu selama kurang lebih kalau seseorang itu membaca ayat Al-Quran 50 ayat ya, antara sekitar itulah gitu ya. Kalau lamanya itu kurang lebih setengah jam lah gitu ya, antara 20 sampai 30 menit dah gitu. Nah itu sahur. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan-bulan yang lain kalau kita mau melaksanakan puasa sunat. Dan mungkin juga termasuk bukan hanya kita mau makan sahur saja, karena kalau dalam bahasa Sunda itu kan ada ya pada nih ada wanci apa gitu kan,
janari peuting aya di waktu haneut moyan, nah gitu kan ya. Ada waktu lingsir panon poe dan sebagainya itu nah itu sepertinya untuk sebutan mungkin ya. Bahwa sahur itu antara jam 4 sampai jam 4:30. Kalau kita misalnya tidak mau melaksanakan ibadah puasa pun gitu ya, kalau di waktu itu kita berdoa itu dijabah doa itu ya. Memang dalam pengertian fikihnya itu yang dinamakan sahur itu ya makan sahur gitu ya. Tasaharu fa inna sahur barokah. Makan sahurlah kalian semuanya karena ada dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah seperti itu ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan periwayatan hadis yang lain bahwa ijabahna doa itu adalah sepertiga malam yang terakhir, yaitu antara jam 1 malam sampai jam 4:30 gitu ya. Seperti itulah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu justru merasa senang kalau misalnya ada hambanya itu yang bawel, artinya terus berdoa gitu, tidak berputus asa untuk berdoa ya, walaupun dengan bahasa redaksi yang sama. Memohon kepada Allah, kita memiliki hajat atau kebutuhan, meminta gitu ya, meminta gitu kan, terus menerus ya. Bahkan salah satu adab daripada doa pun gitu kan, selain tadi disebutkan berzikir, memuji Allah dan bersolawat itu, bahwa ucapan doa itu dilaksanakan 3 kali, itu sunnahnya ya. Robbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir Robbana atina, itu 3 kali terus menerus. Tapi memang ada hikmahnya kan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengabulkan doa pada waktu itu kan, itu karena memang rahasia Allah ya. Ada kalanya Allah itu mengabulkan doa tokcer gitu kan sekaligus, tapi kadang ada kalanya dicicil, tetapi ada kalanya ditangguhkan gitu kan. Dan perlu juga dimaklumi jamaah sekalian bahwa doa itu sebetulnya merupakan ibadah gitu kan. Kalau kita belum diijabah doa kita, ya kita minimal udah memiliki pahala dari ibadah tersebut, karena doa itu termasuk bagian dari ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah kuncinya ibadah gitu ya. Pokoknya ibadah, intinya ibadah. Saya pernah membaca di dalam kitab namanya Kitab Taushih ya. Itu di sana diceritakan bahwa itu kitab fikih ya. Seorang hamba Allah itu terperanjat mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, sampai seperti pahalanya itu bergunung-gunung seperti pahalanya emas gunung Uhud gitu kan. Nah seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Maka hamba tersebut kaget, kemudian berkata kepada Robnya, ya Rob, pahala apa ini? Kami tidak merasa bahwa kami melakukan suatu amal ya, melaksanakan ibadah ketika di dunia sampai pahalanya sebesar ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, inilah pahala ya kalian, pahala kamu ketika kamu bermunajat, berdoa kepadaku ketika di dunia, tak sempat kami kabulkan di dunia, begitu. Jadi langsung di akhirat. Iya. Makanya Allah menyempurnakan pahala-pahala hamba-hambanya itu nanti di akhirat yang tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu akan sangat senang, bawel gitu ya berdoa ya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk mah dipinta oleh orang lain gitu kan, pertama mungkin ya memberi, kedua juga, tapi kalau udah sering jadi tuntun nama amek. Tuntun nama amek. Nah, itu makhluk. Kalau Allah justru kalau kita tidak meminta itu, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang tadi disampaikan oleh ketua DKM, itu termasuk orang yang sombong. Ngareken merasa terbutuh ku Allah itu sombong ya. Jadi orang yang tidak mau berdoa, orang yang nggak mau berdoa, jarang berdoa, itu termasuk orang yang sombong ya, merasa bahwa dirinya itu tidak butuh sama Khalik.
tidak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah itu sangat senang kepada orang yang bawel gitu kan, selalu berdoa terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita butuh kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu barangkali, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa penjelasannya. Saya kira jamaah Masjid Riyadhus Shalihin kita sudah mengetahui bahwa tadi disampaikan mengenai tempat dan waktu ijabahnya doa kita. Nah, yang paling mudah sebenarnya untuk kita adalah terkait dengan waktu Pak Ustadz ya. Karena kalau untuk di tempat itu semuanya ada di Arab Saudi dan kesempatan kita ke sana kan jarang sekali. Tetapi kita berdoa semoga semua jamaah yang ada di Gria Maleber ini bisa berangkat ke Tanah Suci supaya terkait dengan tempat ijabahnya ini bisa juga terlaksana di sana ya. Hanya memang kan jarang sekali gitu. Paling tidak yang paling mudah adalah untuk umroh Pak Ustadz ya. Kalau umroh kan bisa kapan saja. Mudah-mudahan kita berdoa semoga jamaah Masjid Riyadhus Shalihin bisa dapat segera juga melaksanakan ibadah umroh sehingga tempat yang mulia untuk dijabahnya doa kita bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya di sana. Barangkali demikian Bapak, anak-anak muda dan hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, kajian kita di malam hari ini mudah-mudahan kita bisa pegang dan amalkan khususnya di dalam terkait dengan doa-doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.